Halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun teman-teman menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Krisna Jody Maharana, salah satu mahasiswa semester 5 di jurusan Teknik Geodesi, Universitas Diponegoro, angkatan 2020. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau langkah-langkah dalam memvisualisasikan NDBI atau Normalized Difference Build-up Index eh, sebagai bentuk dari rangkaian praktikum penginderaan jauh 2 yang dilakukan oleh jurusan kita geodesi, khususnya untuk mata kuliah penginderaan jauh 2. Oke, eh, d- eh, sebelumnya di sini untuk melakukan pengolahan NDBI, eh, kita perlu tahu dulu nih apa itu NDBI. Nah, NDBI itu adalah salah satu metode dalam pengklasifikasian dalam sebuah citra eh, yang berguna untuk mengklasifikasikan tutupan lahan, ya, khususnya itu yaitu lahan terbangun. Dan ada prinsipnya untuk pengolahan NDBI sendiri itu memanfaatkan citra Landsat ya untuk khusus untuk video tutorial pada video ini kita pakai citra Landsat 8 dengan menggunakan band 5 dan band 6 yaitu SWIR dan NIR, short wave infrared dan near infrared. Untuk langsung ke videonya saja, tutorialnya. Pertama ini ya, kita buka dulu eh, software GEE-nya. Nah, kali ini video tutorialnya menggunakan bantuan software GEE-nya. GEE. Nah, sebelum teman-teman bisa dapat mengakses GEE, teman-teman terlebih dahulu mendaftar atau membuat akun di GEE-nya. Nanti tinggal diaktifasi dan sudah bisa langsung untuk mengakses GEE-nya. Nah, sebelumnya eh, sebelumnya saya memilih untuk melakukan NDBI, pengolahan NDBI ini, pengklasifikasian NDBI ini di wilayah Banjarmasin, Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Nah, sebelumnya kan kita tahu bahwa Citra itu mempunyai area luasan, ya area yang cukup luas kan. Belum tentu saja yang daerah yang kita inginkan adalah Banjarmasin, tapi citranya itu mencakup luas dari bukan daerah Banjarmasin juga, bisa mungkin dari daerah lainnya seperti daerah sebelumnya kayak Banjarbaru dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita perlu eh, data lain, data bantuan untuk agar citra yang kita olah nantinya itu hanya di wilayah Banjarmasin saja. Nah, sebelumnya kita memanfaatkan yaitu SHP, teman-teman. SHP ini berguna untuk sebagai kropan atau batas boundaries buat kita mengolah citranya. Nah, untuk menginput atau menginput menginput atau memasukkan data SAP-nya, caranya kita masuk ke sini, teman-teman di sini ada tools atau menu aset. Nanti kita new. Setelah itu kita table upload itu kita pilih bagian SAP ya. Nah, di bagian SAP ini kita memilih ini teman-teman batas administrasinya. Ini, nah ini teman-teman. Di sini udah saya bisa sebelumnya kan data SAP ini kita dapat peroleh dari Inageo Portal ya teman-teman dari BIG, dan sebenarnya ini datanya kan banyak tapi sayang karena kita inginkan hanya batas desa saja, batas kota maksud saya, makanya kita memilahnya agar
nanti lebih mudah saja dimasukkan ke G-nya. Nanti ini dipilih, setelah itu di open. Nah, nanti ini di setelah itu nanti di upload ya teman-teman, karena ini saya sudah sebelumnya sudah mengupload, jadi eh, langsung saja eh, langsung masuk ke setelah penguploadan. Nah, setelah diupload nanti nanti ada prosesnya, di proses masuknya di sini ada ketahuan proses uploadnya. Nanti kalian sudah bisa melihat hasil uploadnya di sini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke asetnya tadi. Nah, di sini ada batasnya, udah terlihat di sini ya teman-teman, batas SAP-nya. Nanti kita import saja. Nah, nanti otomatis hasil importnya itu muncul di tabel ini teman-teman, namanya tabel uploadnya di sini ya. Ini arti menandakan bahwa SAP tadi kita sudah import. Selanjutnya adalah memilih citra. Citra yang kita pilih adalah citra Landsat 8. Kita tuliskan saja, kita manfaatkan eh, menu search-nya, teman-teman. Nah, di sini ada banyak ya, teman-teman. Ada collection to tier 1 dan lain-lain. Nah, yang kita gunakan itu yang ini teman-teman, yang tier 1. Level 2, collection 2, tier 1. Nah, nanti kita buka di sini ada penjelasan-penjelasannya, mulai dari bandnya, deskripsinya, ini properties, dan nah yang kita gunakan adalah ini teman-teman, collection snippetnya kita copy copy saja, nanti di copy buat kita masukkan di scriptnya teman-teman ya, di close dulu. Setelah itu kita masukkan scriptnya untuk munculkan citranya. Tadi ada fungsi ini, tadi ada SAP ya. SAP ini berfungsi untuk agar citra yang kita pilih itu tampilannya hanya di wilayah Banjarmasin. Karena itu untuk memfilter citra Lansa 8 berdasarkan wilayah. Ini dibutuhkan untuk agar uh, citra yang kita olah hanya di wilayah Banjarmasin saja. Nah, ini kan filter bawahnya ada Banjarmasin. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan juga dengan variabel SAP-nya. Nah, setelah itu ini adalah proses untuk memfilter ya. Nah, itu kan Citra kan rentang waktunya itu tulisan Lancet 8 itu berada sejak peluncurannya itu dari 2013 sampai kalau tidak salah itu 2021 ya. 2021 atau 2020 dengan Citra baru lagi, satelit baru lagi itu Landsat 9 yang tahun kemarin di tahun 2021 diluncurkan. Oleh karena itu kita harus memilih, teman-teman memilihnya adalah dengan cara memasukkan script seperti. Nah, cara untuk memfilternya berdasarkan waktu kita masukkan script seperti ini ya teman-teman. Var L8 Banjarmasin div, dari L8 Banjarmasinnya itu yang dari boundary sini. Setelah itu masukkan sintaks filter date dengan memasukkan tentang waktunya, yaitu sampai dari saya memilih 2018 sampai 2021 Maret tahun lalu. Nah, kita akan melakukan cloud masking, teman-teman. Cloud masking ini adalah pengurangan pengaruh atmosfer eh, dari citra masuk. Hmm. Oke, masukkan ini adalah scriptnya. Ini di sini ada parameter-parameter tertentu, yaitu ke cloud shadow atau awannya. Ini kita eh, kasih rentang nilai teman-teman agar hasil dari eh, pemfilteran dari cloud maskingnya itu berkurang. Pengaruh atmosfernya itu berkurang.
Nah, eh, setelah kita melakukan proses cloud masking, selanjutnya adalah proses untuk scaling factor, teman-teman. Setelah kita tadi melakukan eh, proses cloud masking, setelah itu kita melakukan proses scaling factor, teman-teman. Nah, proses scaling factor dengan me- memasukkan ini, teman-teman, script seperti ini, yaitu kita masukkan eh, variabel skala, variabel optical base, dan variabel thermal base. Variabel optical base ini variabel dari band 1 sampai band 9, kalau thermal band itu band 10 sampai 11. Nah, selanjutnya itu tadi sebelum dimasukkan scaling vector itu diklip dulu ya, teman-teman, agar diklip ini yang tadi kan fungsinya adalah untuk mengolah, untuk melakukan pengolahan yang berdasarkan wilayah yang hanya kita inginkan, itu Kota Banjarmasin. Nah, jadi guna untuk scaling factor ini adalah, teman-teman, yaitu mengembalikan nilai sebenarnya dari eh, citra ini kan nilai 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 nilainya kan masih sesuai ini ya, sesuai dari latarnya. Nah, untuk agar bisa diolah dan dilakukan scaling factor itu untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya. Dan selain itu juga agar pengolahannya dapat di input citranya bisa diperbesar dan diperkecil seperti itu. Setelah itu, setelah di nah, kita masukkan area scale yang udah di setelah itu kan tadi kan fungsi clip ini agar yang di clip tuh yang sudah hanya yang sudah scaling factor, makanya kita di sini ada variabel apa scale-nya, yang dimasukkan dalam scale adalah yang sudah di scale clip. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah kita coba menampilkan secara ini ya, secara dengan eh, dengan memasukkan scale seperti berikut ini, kita bisa menampilkan secara saja sementaranya. Kita run aja, tunggu sini. Ini artinya ini adalah hasil sementaranya, dan untuk layernya sendiri kita bisa atur sini, teman-teman. Visualisasi parameternya. Udah ada dari band 1, band 2, band 3. Nah, karena kalau kita ingin menampilkan true color-nya, kita bisa memanfaatkan dari visualisasi parameter yang ada di layer awal ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti band satunya, itu dari menggunakan band 4. Kan untuk melakukan eh, untuk menampilkan hasil true color-nya, kita memanfaatkan prinsip komposit citra, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ingat komposit citra. Jadi kita pilih band 432, itu adalah untuk algoritma untuk true color. Setelah itu kita apply, setelah itu kita import. Nah, jadi nanti visualisasi parameternya itu akan muncul di sini, teman-teman ya, di variabel tabel di atas band 4, band 3, band 3 itu sekarangnya. Setelah itu kita tampilkan true color-nya dengan dengan memasukkan script seperti berikut. Nah, dengan memasukkan script seperti berikut, nanti kita run saja. Oh, kan ini sudah. Nah, di sini kita bisa untuk menampilkan hasil true color-nya, kita bisa di custom itu di stretch 100%, teman-teman ya. Nanti hasilnya akan menunjukkan hasil true color ya. Ini di close saja. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita menampilkan true color-nya, kita harus melakukan inilah pengolahan NDVI-nya, teman-teman. Caranya adalah memasukkan script sebagai berikut, teman-teman. Dan nanti eh, ini proses DBI adalah proses untuk mengetahui pengklasifikasian berdasarkan lahan terbangun. Nah, karena band untuk tadi sebelumnya sudah dijelaskan yang biasanya dimanfaatkan adalah band 5 dan band 6, yaitu band 5 yaitu near dan band 6 yaitu swear. Dan untuk
rumusnya sendiri eh, itu adalah SWIR dikurang NIR dibagi SWIR ditambah NIR. Setelah itu untuk melakukan untuk memvisualisasikannya kita masukkan nilai minnya min satu dan maksa satu dan warna paletnya setelah diolah nanti adalah warna hijau, kuning dan merah. Nah, di sini ada script untuk menampilkan hasil dari pengolahan NDBI. Di run saja. Nah, sini teman-teman bisa lihat bahwa yang berwarna hijau itu lebih kepada daerah yang tidak terbangun, misalnya vegetasi ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat kerapatan yang warna warna kemerahan dan kekuningan ini berarti di sini ada lahan terbangun seperti permukiman. Seperti itu teman-teman. Sejujurnya ini untuk pengklasifikasiannya NDBI sendiri itu kita memasukkan nilai min satu sama maksanya adalah satu. Nah, sebenarnya nilai min satu sama nilai minimum min satu dan maksimum satu itu adalah nilai ini teman-teman nilai dari nilai nilai secara umum teman-teman. Jadi dan paletnya ini pun diwarnai dengan manual teman-teman. Jadi ini hanya ini berdasarkan sumber yang eh, sumber dari sebuah dari modul teman-teman. Dan kalau dalam Jurnal sendiri itu kita untuk khususnya untuk NDBI itu dilakukan ada bisa dari rentang min satu sampai dari beberapa sumber ya teman-teman dari min satu sampai 3 dari 0,1 sampai 3 dan lain-lain teman-teman. Jadi saya di sini akan memperlihatkan pengklasifikasian berdasarkan salah satu sumber jurnal yaitu di sini saya perlihatkan yaitu jurnal dari Geodesi Undip tahun 2017 pada bulan Oktober. Di sini berjudul analisis hubungan antara perubahan suhu dengan indeks kawasan terbangun menggunakan Citra Landsat di kasus Kota Surakarta yang dibuat oleh Mutia Nurul Handayani dengan dosen pembimbing yaitu Pak Bandi Smito dan Pak Rowan. Nah, sini dalam jurnal sini disebutkan bahwa nilai dari pengelolaan NDVI itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas teman-teman yaitu kelas permukiman, pemukiman jarang, dan pemukiman rapat, pemukiman rapat dan pemukiman sangat rapat dengan nilai dari min satu sampai nol sampai 0,1, 0,1 sampai 0,2, dari 0,2 sampai 0,3 teman-teman. Nah, saya akan memvisualisasikan pengembangan DBI berdasarkan kelas yang berdasarkan dari jurnal ini ya teman-teman. Oke, nanti saja ke G-nya. Untuk melakukan pengklasifikasian berdasarkan kelas jurnal tadi, kita masukkan ini teman-teman ya, NDBI tadi. Karena yang kita masukkan adalah variabel NDBI yang di atas ini, makanya kita masukkan rumus awalnya yaitu tadi SWIR dikurangi NIR dibagi SWIR ditambah NIR dengan memasukkan NDBI, nama NDBI. Nah, karena kita mau klasifikasinya dengan 4 kelas, jadi kita masukkan variabel yaitu non permukiman, permukiman jarang, permukiman rapat, dan permukiman sangat rapat, teman-teman. Dengan kita melakukan pengkelasan di sini dengan ada sintaksnya yaitu dbi 1te dimasukkan nilai 0 tadi dari min 1 sampai 0, 0 sampai 0,1 buat permukiman jarang, 0,1 sampai 0,2 buat permukiman rapat, dan 0,2 sampai 0,3 buat permukiman sangat rapat. Nah, setelah itu kita tampilkan dulu ke layarnya teman-teman. Ini berguna untuk menampilkan visualisasi parameternya satu-satu ya teman-teman ini. Nanti di run saja.
Nanti di layer ini muncul teman-teman yaitu layer 4, 5, 6, 7. Ini karena di sini sudah kita buka aturan layer ya. Nah, di sini ada kita ganti di sini adalah karena ini pengklasifikasiannya kita bisa ganti deh teman-teman ini suka kalian untuk menggantinya. Di sini saya akan mencoba untuk yang klasifikasi non permukiman yaitu layer 4 di layer 4 yaitu non permukiman identik dengan ini ya teman-teman vegetasi. Jadi saya memilih warna hijau saja. Kita import teman-teman di close. Setelah itu layer 5 juga, layer 5 itu adalah yang permukiman jarang. Di sini saya akan mencoba warna, teman-teman, di warna kuning, teman-teman. Ini sesuai kalian ya, tampilan semenarik apa tampilan di ininya, di layernya. Ini diimport, di close. Ini juga teman-teman layer 6 itu klasifikasi permukiman rapat. Di sini saya coba akan masukkan warna ada orange teman-teman, diimport aja. Selanjutnya itu adalah layer kemungkinan yang sangat rapat kita kasih warna merah saja. Nah, di sini kelihatan teman-teman di tabelnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 2. Ini kayaknya termasuk 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Oh, di sini tadi tadi salah teman-teman yang ini. Nah, setelah itu, kita masukkan teman-teman kita input run ulang lagi kita masukkan di sini image param tadi ya teman-teman ya. Image param setiap parameter. Mungkin param 3 kita ganti nama layernya ini non permukiman. Ada juga di bawahnya ini kita matikan ini namanya sudah berubah kita matikan dulu ini layarnya biar agar bisa terlihat teman-teman bahwa permukiman daerah Kota Banjarmasin itu didominasi oleh ini ya teman-teman permukiman atau vegetasi bisa dibilang. Ini ini nggak lihat ini antara vegetasi atau campuran dari selain lahan terbangun dan untuk lahan terbangun selain itu ada pemilihan jarak dengan rapat dan sedikit untuk pemukiman sangat rapat ya teman-teman. Nah, ini kan hmm, selanjutnya setelah kita mengklasifikasi NDBI-nya, kita melakukan ini ya teman-teman menampilkan legenda teman-teman. Legenda itu adalah gunanya untuk mengetahui simbologi dari ini teman-teman ini klasifikasinya. Kita melakukan memunculkan legendanya, kita masukkan skrip sebagai berikut. Di sini adalah menunjukkan legenda. Di sini pertama variabel panel ini adalah tempat posisi di mana eh, legenda akan dimunculkan di dalam variabel title yaitu judulnya klasifikasi DBI dan ini adalah panel detail yaitu untuk menampilkan isi-isi ya karena kita melakukan klasifikasi eh, ini kita ganti dulu teman-teman ya sesuai tadi orange yellow tadi ada yellow berarti di sini orange teman-teman ya. Oke, colornya itu tadi untuk non permukaan hijau, permukaan jarang kuning, permukaan rapat orange, permukaan sangat rapat merah. Setelah itu kita ini ada variabel C yaitu backgroundnya ya biasa background warna sesuai colornya dan ini adalah marginnya atau tulisannya teman-teman ya. Setelah itu di sini penting teman-temannya itu variabel A. A itu adalah itu disesuaikan ya. Misalnya kita klasifikasinya ada 4 berarti 0 sampai 4. Di ranca ini udah ada legendanya ya, teman-teman klasifikasinya. Jadi ini memudahkan kita untuk melakukan
eh, pengkerasan. Legenda itu membantu kita untuk membaca tentang atau citra. Kita akan visualisasikan lagi di software ArcGIS teman-teman. Nah, untuk agar dapat diolah di ArcGIS, kita harus mengekspornya ini. Kita bisa ekspor dengan file TIFF teman-teman. Oke, dan untuk cara melakukan ekspor JD ke eh, data TIFF dan langsung diolah teman-teman. Sebelumnya ini penting bagi kalian untuk membuat ini teman-teman. Eh, Tadi kan image-nya adalah NDVI ya teman-teman. Terus untuk NDVI, untuk deskripsinya itu ada laser 8 NDVI. Untuk foldernya pengindaran jauh 2. Jadi kalian harus membuat folder dulu di Google Drive kalian agar langsung nanti di otomatis tersimpan di sana. Nah itu kita run kembali. Nah di sini ada muncul teman-teman ada tes. Nah tes ini adalah untuk menyimpannya. Nanti di sini kita run, kita namakan. Nah sini file name-nya uh, NDVI Banjarmasin. Nah sini kita run. Nanti ini adalah eh, proses mendownload citra atau mengekspornya. Nanti tunggu saja teman-teman beberapa waktu. Jadi lumayan lama, tergantung internet Anda. Ini hasil dari ekspornya ke TIFF itu sudah muncul ya teman-teman. Ini artinya menandakan bahwa ini sudah berhasil. Nah, nah, selanjutnya saya akan melihatkan cara memvisualisasikan hasil dari ekspor TIFF ini ke ArcGIS ya teman-teman di part selanjutnya. Terima kasih.